Ya tolong video kan. Jadi dikit mukanya Bu. Tolong zoom. Hadir Bu. Tolong gayanya jangan sama nada. Dari duo yang lain. Gayanya harus beda. Gayanya gaya putri Indonesia. Baik, selanjutnya kita panggilkan. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta dari Provinsi Bengkulu, Hajah Nada Aprianti Ayulia MHI. Jangan keluar. Selanjutnya kita panggilkan peserta dari Provinsi Bengkulu, Hajah Nada Aprianti Ayulia MHI. Banyak hal bahwa ada mungkin kali masuk ada seperti ini, ada yang ada begitu langsung masuk. Pasti orang cie, biarlah bikin orang itu. Ya begitu. Pasti orang cie, biarlah bikin orang. Ya pandir terus, telo. Itu hilang. Tinggal di dalamnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nada Aprianti Ayulia. Saya merupakan penyuluh KWA Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tema saya yang berjudul Upaya Pencegahan Stunting melalui media sosial di Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024. Baiklah, kita ketahui bahwasanya stunting merupakan kegawat daruratan nasional karena 1 dari 3 anak Indonesia menderita stunting. Stunting itu adalah kondisi tinggi badan anak di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya. Penyebab stunting di Indonesia multidimensional, dilatar belakangi karena praktek pengasuhan yang kurang baik, kurangnya akses ke bahan makanan bergizi, terbatasnya layanan kesehatan, dan kurangnya air bersih dan sanitasi. Kalau dilihat, stunting bisa akibatnya pada stunting itu dilihat dari jangka panjang maupun jangka pendek. Yang pertama yaitu akan mengakibatkan gangguan perkembangan otak, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan perkembangan motorik pada bayi. Kalau dilihat dari jangka panjang, anak yang stunting tingkat kejelasannya kurang baik, prestasi belajarnya kurang baik, prestasi kerjanya juga kurang baik, dan kalau bersaing serta cenderung gemuk di usia tua. Stunting itu bisa dicegah dengan memastikan kesehatan yang baik dari 1000 hari pertama kehidupan. Ada 5 paket layanan konvergensi stunting di desa, yaitu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan, kemudian dimulai dari kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan di PAUD. Berikut adalah data stunting Kecamatan Karangtinggi tahun 2024 yang saya dapat dari Dinas Kesehatan. Kalau dilihat dari tabel yang sudah saya tampilkan, yang berwarna merah adalah anak-anak yang berisiko terkena stunting. Oleh karena itu, kita sebagai penyuluh agama Islam, sebagai ujung tombak Kementerian Agama, dapat melakukan penyuluhan stunting melalui media sosial maupun edukasi di lapangan. Kalau kita sampaikan melalui edukasi, itu kita bisa sampaikan melalui Facebook, Instagram, Canva maupun TikTok. Sedangkan kalau edukasi di lapangan, saya melakukan penyuluhan di balai nikah, di sekolah, posyandu maupun di masyarakat. Penyuluhan yang saya lakukan melalui aplikasi ini dikarenakan pada saat ini
semua kalangan masyarakat itu memiliki HP Android. Jadi apa yang disampaikan kepada anak-anak, kepada remaja maupun calon pengantin dan masyarakat itu lebih sampai dan mudah dipahami. Dalam hal ini, penyuluh agama juga dapat memberikan pemahaman tentang stunting kepada anak remaja, calon pengantin, masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan keturunan anak yang sehat dan kuat, maka orang tuanya pun harus orang tua yang sehat dan kuat. Ini adalah beberapa video yang saya upload melalui media sosial. Ini adalah video yang saya tampilkan di YouTube. Kemudian ini adalah video yang saya tampilkan di di KUA. Saya memberikan penyuluhan kepada calon pengantin. Kemudian ini adalah beberapa video saya yang saya lakukan di Majelis Taklim maupun di terhadap anak-anak sekolah, dan ini penyuluhan yang juga saya lakukan dan saya upload di TikTok. Kemudian ini penyuluhan yang saya upload di blog saya. Kemudian ada beberapa ini Tolong lah, kamu tidak jangan lah. Tolong dulu. Dan dari beberapa video yang saya sudah upload di media sosial, yang tujuan yang saya lakukan bahwasanya ingin memberi pemahaman kepada ibu majelis taklim, calon pengantin, masyarakat, bahwa untuk memberikan anak-anak yang sehat kita harus memberikan mereka makanan tambahan. Dan ini adalah salah satu kegiatan saya bersama Bidan Desa dan ibu-ibu PKK dalam memberikan makanan tambahan. Kemudian ini adalah salah satu kegiatan saya yang saya lakukan, yaitu di Posyandu bersama-sama ibu-ibu PKK dan ibu-ibu bidan yang ada di Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan ini adalah titik lokus stunting yang ada di Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan alhamdulillah di Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, titik lokusnya tidak ada. Dan pada tahun 2024 sudah dilakukan intervensi stunting secara serentak, dan di Kecamatan Karangtinggi stunting sudah menurun, yaitu 2,37%. Ini adalah salah satu rencana tindak lanjut yang akan dilakukan tentang stunting ini, yang akan dilakukan diseminasi. Dan pada kesempatan ini juga dihadirkan beberapa OPD yang berkaitan untuk penanganan stunting, dan juga dihadirkan beberapa dokter, yaitu dokter kandungan, dokter anak, dokter gizi maupun psikolog. Dan alhamdulillah setelah mereka bekerja sama, maka stunting di Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sudah menurun, terutama di Kecamatan Karangtinggi. Demikianlah, oleh karena itu marilah kita kenali stunting, penyebabnya, dampaknya, dan cara pencegahannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari slide awal. Berapa nih? 6 menit. Bukannya Pak, 8 menit itu juri bertanya juga Pak. Jadi harus memang dibawa itu. Oke, kita cari solusi ya. 8 menit. 8 menit itu lebih. Oke, Ibu siapa tadi, Bu? Nada. Ibu Haja Nada. Bu, ini stunting ini jadi pembicaraan nasional, bukan hanya di Bengkulu aja. Artinya ini insya Allah jadi perhatian juga baik para peserta maupun dewan juri. Artinya di awal ibu hanya membacakan saja semacam teori apa itu stunting. Ya, coba next, Bu. Ya. Nah, artinya Bu, Cak Mano di awal tadi, di awal Bu, sebentar Bu, di awal tadi. Nah, oke, Bu, setelah ini Ibu cerita tentang stunting. Ibu nampakkan keprihatinan bahwa
Nauzubillah min zalik, kalau anak-anak kita terkena stunting, apa jadinya generasi muda ke depan ketika anak kita stunting? Gimana Bu? Usaha kita supaya anak-anak kita itu tidak terjadi stunting, karena ini merupakan generasi penerus kita. Artinya ada gambar anak yang stunting dengan anak-anak yang harus perbandingan di awal, karena ini informasi awal bahwa ibu akan ceritakan tentang stunting. Oke. Nah, ibu kenapa seperti bukan dikejar anjing, buru-buru lah bahasa saya. Jadi lebih santai saja Bu, seperti yang saya kecek tadi Bu, ya. Ini kalaupun tidak harus, ini minimal orang sudah baca. Ini sepintas tentang diri saya, tak perlu dibaca. Next. Ini latar belakang. Kalau latar belakang ini terlalu luas, oke, tidak apa-apa. Tapi ini latar belakang ya gawat darurat ya. Di 3 anak desa menderita stunting, ini artinya sangat-sangat enak. Nah, di desa saya, next. Langsung masuk, ini ada satu perbandingan. Nah, jangan dulu ikut dulu Bu, kalau baca. Kalau bisa, kalau ibu punya data, ya, karena ini tadi bukan, karena ibu tadi sudah cerita data, ya, sudah cerita data di tingkat nasional, di data saya, tidak masalah. Anak stunting itu sudah berapa, karena nanti berapa orang, karena nanti ibu kecek setelah ibu melakukan ini penyulang ternyata stunting itu sudah berkurang, terutama di Karangtinggi hanya cuma 2,sekian%. Seperti itu Bu. Jadi kalau ada ibu menampilkan data nasional, harus ada perbandingan data daerah. Itu yang itu menurut saya itu jadi lebih menarik. Jadi tidak bolak-balik. Ibu menampilkan data nasional, ini loh daerah ditampilkan semuanya. Ya. Terus itu dikit untuk ya. tadi kan di awal kan pemaparan saya itu kan tentang tema stunting. Nah di akhir itu baru saya melihatkan yang nambah lagi bulan tambah prode. Iya. Harus dinaikkan Bu, karena di awal ibu tadi maksudnya gini, ibu menunjukkan bahwa keprihatinan kita ketika di nasional itu, di tingkat nasional rata-rata ada 3 orang Satina. Ini di tingkat nasional, tapi di daerah saya Bu, kalau memang khawatir kita kasih tahu. Daerah saya ya di kabupaten itu ada kasus stunting sebanyak ini segala macam. Nah, apa yang kami lakukan? Nah, baru cerita Ibu apa yang kami lakukan. Jadi sebenarnya bicara tentang stunting itu apa, ini orang nggak tahu galau sebenarnya Bu. Stunting itu, nah tapi cak mano langkah ibu agar mengurangi stunting. Kalau ini ibu rugi, banyak yang cerita stunting, orang nggak tahu galau. Cukup bahwa stunting itu mengkhawatirkan, stunting itu ya bla 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 bla. Kalau ini orang apa Bu? Orang nggak tahu galau. Rugi ibu cerita tentang stunting itu apa kebanyakan, tapi yang harus ibu promosikan apa yang ibu sudah lakukan untuk pencegahan atau mengurangi stunting di daerah ibu. Nah itu. Ya ini nah setelah ibu tampilkan di tingkat nasional ini perbandingan di tingkat di skala nasional di daerah saya. Nah tampilkan. Nah ini kalau misalnya orang susah baca, ibu ambil aja di daerah ibu. Di daerah ibu mana? Karangtinggi. Ini semua di Karangtinggi. Oke, persentasenya saja Bu. Berapa persen? Ya ini bisa ibu edit, misalnya anu aja Bu. Misalnya bisa diedit aja, misalnya dari kecamatan itu berapa desa ini yang yang terjangkit stunting, misalnya jumlahnya gitu. Di kecamatan Karangtinggi misalnya ada 12 desa, dari 12 desa itu setelah itu ada yang terjangkit stunting itu sekian persen gitu. Berapa orang anak gitu. Nah, kalau ini yang ibu tampilkan, ini yang mana datanya? Nah, lebih mengurangi itu. Izin Pak Azwar, tadi saya mengarahkan ibu ini tadi cerita tentang stunting itu apa, sementara lebih banyak. Sementara maaf ngecek, orang sudah tahu stunting itu apa. Saya lebih mengarahkan langkah ibu ini apa, langkah konkret ibu apa untuk menanggulangi mengurangi stunting. Maka saya lebih banyak ini kurangi. Jadi tidak usah cerita teori stunting, orang lah tahu kalau stunting. Tapi kekhawatiran kita
anak kita, cucu kita kalau terjadi stunting, nah iko yang ibu lakukan sebagai penyuluh itu dia harus kita ini kan, tidak usah cerita banyak. Nah soal data, kalau ini yang ibu tampilkan, dia sudah saya sampaikan. Kalau ini yang ibu tampilkan tadi, orang bingung kalau kampanye, tapi ibu akumulasi aja. Dari di Kecamatan Karangtinggi, dari sekian desa itu yang terkena atau terima stunting itu ada sekian orang. Baru cerita. Jadi tidak usah tampil ini. Nah, kelak baru apa yang ibu lakukan? Nah, lakukanlah penyuluhan, terutama untuk yang calon pengantin, ya, bla 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 segala macam. Kami kan upayakan bagaimana mereka mengkonsumsi gizi yang baik, bla bla segala macam. Nah, dari hasil itu Bapak-bapak, alhamdulillah dari sekian misalnya 60 penderita stunting yang ada sekarang hanya tinggal sekian persen saja. Ada tepuk tangan. Jadi runtut itu anunya yang ibu anukan tadi. Jadi Nah, seperti ini kan yang juga yang saya tampilkan, kegiatan yang saya lakukan. nah, saya potong dikit Bu. Tadi ibu, oke, ini kita expose bahwa ibu sudah, tapi ibu terlalu banyak. Hasil dari ini, karena ini tidak mungkin saya menjangkau seluruh pelosok yang memang kebetulan daerah saya banyak daerah pelosok. Saya memanfaatkan media sosial baik di Facebook, di bla 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 segala macam. Jadi tidak perlu ditampilkan ini Facebook, ini YouTube segala macam, itu sudah sangat panjang sekali. Nah, cari pilih ini ibu videonya jalan apa hanya gambar? Oh, video itu. Video. Nah, berapa menit? Ini cuma berapa detik ya? Oke, apa isi suaranya Bu? Itu cuma kegiatan yang saya lakukan, yaitu penyuluhan Di KUA ini? Di KUA. Oke, ini penyuluhan masyarakat. Saya lakukan di masyarakat. Oke, terus? Kemudian selanjutnya itu ini penyuluhan juga kegiatan saya yang saya lakukan tentang stunting. Saya melakukan penyuluhan di Kamu? di Salim, Aha. di sekolah. Oke. Oke. Kepanjangan. Nah, ini kepanjangan. Kepanjangan. Jadi saya lakukan di KUA Nongol dan juga kami lakukan di Majelis Salim dan kami juga yang melakukan di KUA. Jadi sak sudah selesai. Nah, dari hasil itu Bu, dari hasil kami berbulan-bulan segala macam, dari awalnya tadi yang menderita stunting sekian persen, alhamdulillah Bu, berkat dan segala macam, baru tampilkan data. Nah, Ini kegiatan yang saya lakukan bersama tadi kan sudah kegiatan penyuluhan tadi. Ini kegiatan saya bersama ibu bidan desa sama ibu PKK memberikan makanan tambahan ke setiap anak yang nah, sakit. penyampaiannya itu selain kami bukan saja memberikan penyuluhan kepada calon pengantin majelis tapi juga kami memberikan hal yang nyata, yaitu memberikan berupa gizi tambahan kepada keluarga-keluarga yang kami anggap tidak mampu. Nah ini, karena ini nilai jualan ibu. Jadi ya, kalau sudah teori-teori itu sama, tapi ternyata ibu tidak, ternyata ibu mau bantu gitu. Nah ini nilai jualan ibu. Tadi bahasa yang ibu sampaikan juga seperti itu. Jadi kami tidak hanya memberikan kami bukan hanya memberikan teori-teori kepada majelis taklim, kepada calon pengantin, kepada masyarakat, tapi kami juga turun langsung ke lapangan dan memberikan bantuan berupa kepada masyarakat yang kami nilai kurang mampu untuk memberikan gizi tambahan. Nah, alhamdulillah berkat gizi tambahan tersebut, nah berkat kerja keras kami, akhirnya Bu, kerja keras itu berubah hasil dari sekian persen. Berapa persen itu tadi Bu? 2,32. Awalnya? Dari 21. Nah, ini prestasi dari awal di kecamatan kami 21 sekian persen, akhirnya setelah kerja keras kami segala macam, dan akhirnya saat per detik ini angka stunting di kabupaten kami hanya menyisakan 2,3% saja. Bahasanya seperti itu, tepuk tangan orang seperti itu. Jadi itu Bu, jangan datang aja. Ini kegiatan yang saya lakukan juga di Posyandu. Dan kan pemberian makanan tambahan, dan saya juga mendampingi pemberian melakukan kegiatan Posyandu. Iya, tapi itu hanya sepintas Ibu. Jadi bahasanya cek Bu, bahasanya itu. Selain kami memberikan penyuluhan di Padang selain kami memberikan penyuluhan di Posyandu, Nongol, cerek. Di sekolah misalnya, cerek. Di masyarakat, cerek. Ya hanya segitu. Dan bentuk kerja nyata kami bukan hanya teori saja Bapak Ibu. Alhamdulillah kami punya rezeki, kami punya anggaran untuk membantu memberikan gizi tambahan kepada rumah-rumah atau keluarga yang tidak mampu. Nah itu kampanye.
Sesingkat situ aja jadilah Bu. Dan alhamdulillah bahasa itu. Dari kerja kami yang tidak kenal lelah, siang malam segala macam-macam, yang angkanya pada awalnya ditongkolkan lagi. Pada angka awalnya itu di kecamatan kami 20,8%, akhirnya beberapa waktu itu hanya tinggal 2,1% saja Bapak-bapak. Tepuk tangan orang segala macam. Nah itu, artinya itu harus didukung. Jadi harus ada grafiknya gue aja Bu, grafik yang pertama. Misalnya grafik yang pertama itu di tahun berapa itu yang 20,sekian% itu nongol lagi di tahun sekian tinggal hanya nongol kan dari sekian jomplang cuma 2,sekian%. Itu dinilai juri luar biasa. Dan dinilai itu loh hasil penjualan kita itu ternyata ada hasilnya gitu. Artinya ibu tidak usah berang sayo karena ibu harus ngedit edit lagi Bu demi anu aja Bu. Demi itu simple ibu yang artinya itu penjualan itu cuma simple tapi orang tahu ini hasil keberhasilan kita gitu. Jadi kurangi aja ibu cerita tentang stunting itu apa orang nggak tahu. Nah, kebanyakan. Terakhir video yang saya mengikuti kegiatan diseminasi ini dimasukkan apa perlu? Apa ini kan tindak lanjut teratur OPD dan bekerjasama juga dengan dokter. Saya pikir tidak usah Bu, karena karena ini kan akan ulang lagi. Ending yang terbaik tadi adalah yang terakhir adalah hasil persentase. Ibu bikin grafis sedikit aja di tahun sekian 20,sekian% itu, dan per detik ini kasih tahu ya. Per detik ini ketika saya berbicara ini di Kabupaten Bengkulu Utara hanya menyisakan 2,sekian% saja Pak. Pasti untuk tangan. Doakan di beberapa bulan ke depan stunting di Kabupaten Bengkulu zero. Orang tepuk tangan. 2 kali butuh orang. Nah, jadi ibu harus yakin bahwa perjuangan saya itu ikona. Tapi jangan terburu-buru, santai ya. Diayun, ibu yang ayun, tukang ayun. Makanya saya kece, Banyak tuh banyak. Iya. Kemarin itu 50. Iya, intinya Bu, tampilan itu cari yang betul-betul mendukung, dan saya sarankan Cak Manu grafisnya itu tetap naik. Nah itu naik ketika ibu nampilkan grafis terakhir tadi, ikona tahun sekian 20 sekian, itu grafis berikut. Per detik saya bicara di sini ibu, kamu tekankan ibu. Per detik saya bicara di sini angka stunting di Kabupaten Bengkulu Utara tempat saya di Kecamatan ini hanya menyisakan 2,3% saja. Bahasa dialog seperti itu, hanya menyisakan 2,3% saya orang tepuk tangan. Dan doakan Dewan Juri dan Bapak Ibu berapa bulan kemudian angka stunting di kabupaten saya 0%. Amin, amin kalau orang. Itu amin. Itulah. Iya seperti itu. Jadi harus seperti itu. Jadi kan ibu Kita udah bulan depan. Pokoknya selagi saya ada waktu ya, selagi saya ada waktu kita belajar. Karena saya bangga, walaupun saya orang kota, ikut wakil provinsi loh. Ibu menang saya bangga. Kota kalau. Nah itulah saja. Itu ya. Kota kamu kayak kami. Tadi kan batu-batunya kalau dia kan di awal data itu kan per Februari. Iya. Di Februari 2024 data stunting itu kayak gini. Iya. Kemudian di Juni 2022 ini apa disebut? Nah, jadi tidak ada masalah. Jadi misalnya di awal, nah ya, ibu baca itu, ibu harus ini Bu, mempersingkat kata. Di awal kami bergerak, ya, walaupun tidak sebutkan angkanya, tidak sebutkan tahun. Di awal kami bergerak, kami sangat prihatin sekali. Ternyata angka stunting di kabupaten kami sangat tinggi, mencapai 20,3%. Tapi dengan kegigihan kami sebagai penyuluh, tidak kenal lelah, dan kami selalu berkomunikasi dengan bidan, dengan ini segala macam, akhirnya per detik saya berdiri di sini. Kasih tahu, per detik saya berdiri di sini angka stunting di Kabupaten Bengkulu terutama di Karangtinggi hanya menyisakan 2,7% saja. Dan saya mohon Bapak-bapak Ibu terutama Dewan Juri doakan kami supaya dalam waktu dekat saja, ini saja angka stunting di Kabupaten Bengkulu Tengah, terutama di desa kami kecamatan kami akan mencapai 0%. Amin, amin nggak lo orang. Nah, demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok orang pipa-pipanya selesai. Iya, saya itu. Baik, karena maksudnya tolong dipilah-pilah. Dukungan gambar itu perlu, tapi kalau terlalu banyak, yang baik itu ketika kita ngecek. Saya juga berkoordinasi dengan bidan desa untuk gambarnya. Selain bidan desa, saya juga pergi ke kemasan-kemasan untuk gambarnya. Dan bentuk nyata kami menyisihkan rezeki kami yang
untuk membantu keluarga-keluarga yang tidak mampu, kami beri bantuan gizi tambahan. Nah, dengan demikian hari bertambah hari segala macam, akhirnya baru puncaknya seperti itu. Ini perbandingannya. Kan jomplang 2,09% jadi cuma 2. Grafisnya gue gedang. Kalau Pancas gedang itu grafisnya berikona. Gambar grafis saja kalau macam. Itu yang bikin orang aneh. Dan yang lupa itu. Ibu kecil. Per detik saya berdiri di sini, angka stunting sudah hanya dari 29% hanya tinggal misalkan 2,1% saja. Dan doakan Dewan Juri, Bapak Ibu, nyawa itu kami di sini, kami berupaya bertekad. Beberapa waktu yang tidak lama lagi kami berupaya untuk angka stunting di kabupaten kami mencapai 0%. Amin, ngecek amin enggak orang aja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dosa lagi itu. Makasih. Nah, dibantu